Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur buat pagi yang indah ini kita bisa melihat betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu tetap diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Benar Tuhan, sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Bapa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Panjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami percaya Tuhan, sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau selalu menyembah Engkau. Kami rindu datang kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita nyanyikan pujian ini. Sungguh-sungguh katakan, sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Panjang hidupku, darah-Mu telah layakkan. Amin. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan
dari semuanya Tuhan. Haleluya Bapa. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya dalam roh dan kebenaran. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Oh, hanya bagi-Mu kami naikkan pujian kami. Haleluya. Sembah Engkau. Oh, haleluya Tuhan. Oh, kami mau tetap diam di hadirat-Mu Tuhan selamanya. Kami mau hidup di hadirat-Mu. Oh, haleluya Bapa. Kami mau hidup di hadirat-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami semua karena anugerah-Mu. Haleluya Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan. Pimpin kami. Haleluya Bapa. Semua karena cinta-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh, Yesus, pegang erat tanganku.
Amin Tuhan. Luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi kita katakan dari awal lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi katakan Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang Haleluya Bapa. tanganku. Terima kasih Tuhan. Tak dapat Benar Tuhan, kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, seringkali orang berpikir bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka semuanya sudah selesai, maka tidak ada yang perlu kita lakukan lagi dalam hidup ini, kita pasti selamat, katanya gitu. Sebenarnya tidak demikian. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya ada pesan khusus di pagi hari ini untuk kami semua. Agar kami tidak salah mengerti, agar kami mengerti kehendak Tuhan, agar kami paham bagaimana kami harus hidup. Terima kasih, kiranya Kau berkenan dengan pagi hari ini. Kau berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan berkata, sudah selesai. Artinya apa, saudara? Artinya semua tugas yang diberikan Bapanya kepadanya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib.
sudah lunas, ya sudah selesai. Nah, tetapi jangan lupa kita tidak boleh berpikir karena sudah diselesaikan Tuhan Yesus lalu tidak ada bagian kita. Ya. Makanya dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Tuhan Yesus diutus oleh Bapanya, melakukan kehendak Bapanya, selesai di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus mengutus kita, tentu saja kita belum selesai sebelum kita mati. Jadi setiap kita itu punya tugas. Ya. Tuhan Yesus menyelesaikan misinya. Lalu misi Tuhan tetap berjalan terus. Ya. Jadi apakah gereja Tuhan diam saja? Tidak. Gereja Tuhan mengemban misi yang diberikan Tuhan, yaitu membawa pesan kerajaan surga ke seluruh dunia. Jangan sampai gereja hanya sibuk membuat program-program yang baik, acara-acara, tapi dalamnya penuh konflik, penuh perebutan jabatan, popularitas, kompetisi antar gereja. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah haruslah pesan kerajaan Allah sampai ke semua orang. Kalau ada jemaat yang ada di gereja A kemudian pindah ke B ke C, ya nggak apa-apa, sama-sama gereja kan? Asal gereja yang benar. Kalau gerejanya mengajarkan sesuatu yang tidak benar, ya jangan. Itu di luar tubuh Kristus. Ya, yang namanya gereja belum tentu tubuh Kristus. Kalau yang mengajarkan sesuatu yang lain, ya bukan bagian dari tubuh Kristus. Selama gereja mengajarkan kebenaran, ya silakan. Saudara mau pindah kemana aja sama saja, milik Tuhan. Bukan milik gereja A atau B, jemaat itu milik Tuhan langsung. Begitu ya. Jangan ada dari antara saudara yang bisa diintimidasi. Wow, dosa kalau pindah gereja, tidak. Asal gereja yang benar. Nah, makanya tugas gereja yang benar itu cirinya jelas. Melanjutkan pekerjaan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kan gereja itu diutus oleh Tuhan. Ya. Gereja sendiri artinya adalah keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dunia, cara hidup dunia ini. Keluar untuk apa? Untuk dikuduskan. Kenapa harus kudus? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah makna yang sebenarnya. Ya, jadi kan kita tahu suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, jadi kenaikan itu juga bukan akhir, nanti Tuhan datang lagi. Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Saudara. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nanti datang lagi. Sang Raja itu akan datang lagi. Saudara. Dan ketika ia datang, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap kerajaan dunia akan tunduk kepadanya. Hari itu tidak akan ada yang bisa menyombongkan dirinya. Semuanya bertekuk lutut. Bahkan semuanya nanti orang saleh diangkat Tuhan setelah dibangkitkan. Tuhan tidak menjejakkan kakinya di bumi lagi. Langit dan bumi jadi lautan api. Hari itu tidak ada yang bisa melawan Tuhan lagi, saudara. Orang akan gemetar. Dan sudah terlambat. Itulah sebabnya kalau hari ini kita sebagai gereja Tuhan, kita harus berusaha semaksimal mungkin mempersembahkan hidup kita, melakukan kehendak Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Ya. Menyadarkan yang salah, memberitakan kebenaran yang pastinya menyerang kepalsuan sudah pasti. Dan itu memang begitu, gelap dan terang tidak akan pernah bisa bersatu. Saudara. Kebenaran dan kepalsuan tidak akan pernah bisa menyatu dalam bentuk apapun. Karena itu sangat kontras, sangat kontradiksi. Jadi, kanan utama manusia hidup itu untuk hidup benar, datang kepada Tuhan, persembahkan seluruh hidupmu, seluruhnya, all out, sehingga apapun yang kita lakukan
sekecil apapun atau sebesar apapun, semuanya itu untuk Tuhan. Itulah motivasi yang benar. Banyak orang motivasinya saja salah, melakukan pelayanan di gereja saja dalam rangka supaya dilihat orang. Nah, jadi meleset, saudara. Jadi tidak jadi berkat akhirnya. Akhirnya menimbulkan kerusuhan, konflik di gereja, antar pelayan, dan lain-lain. Tidak baik, saudara. Hidup ini, yang cuma sekali ini, jangan sampai kita salah melangkah. Ya, tujuan kita hidup itu melanjutkan pekerjaan Tuhan. Sebelum Tuhan datang kembali yang kedua kali, kita lanjutkan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik, supaya semua orang yang mendengarnya menjadi percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Kan begitu, saudara. Ya, jadi kalau kita bicara di mana posisi kita sekarang, sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan sedang melakukan tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi seluruh dunia, mengabarkan kerajaan Allah ke seluruh bumi. Ya, jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku. Jangan hanya percaya di mulut, jadilah pelaku. Banyak orang ingin masuk surga, tapi tidak mau jadi pelaku, hanya nonton. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu, tapi ibadah seluruh hidup kita, dalam segala perbuatan kita. Kan begitu harusnya. Amin ya, saudara ya. Kita mendapatkan asupan firman Tuhan, firman kebenaran setiap pagi seperti ini, hendaknya bisa mengubah dan membuat kita berpikir ulang bagaimana kita harus hidup. Jangan fokusnya ke keuntungan diri sendiri. Itu akan mencelakakan. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati dan diingatkan bahwa kami sedang diutus oleh Tuhan Yesus sebagai gereja Tuhan di bumi, melakukan tugas pekerjaan Tuhan, yaitu menyelamatkan banyak jiwa, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, mengabarkan kabar baik melalui ucapan, melalui berbagai sarana termasuk perbuatan kita. Terima kasih Engkau berkati GMM, Gereja Mula-Mula, pelayan Tuhan yang ada, juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.